Alhamdulillah dengan ridho Allah munculnya Kiaimat, tesnya Kiaimat didukung dengan para netizen tersebut, khususnya ya didukung oleh Kenoria. Saya sangat mengapresiasi, sangat berterima kasih sehingga bisa terbuka kembali akal pikiran kita bisa sehat, bisa sesuai dengan syariat yang ada. Sebetulnya gini Kiai ya, maaf kalau masalah pembahasan nasab, saya kira beliau itu yang tidak jahil atau yang tidak mau aneh pasti menerima Kiai. Karena dengan ada tes itu memang sesuai dengan apa itu ceritanya kayak Abdul Muhammad At-Tahan ketika mau mengarang kitab tafsir mustalah hadis itu. Mustalah hadis. Di mana beliau itu dalam munculnya mengarang kitab itu karena rupa-rupanya mahasiswa itu di dalam diajari semacam mustalah itu kurang paham. Agar supaya gampang difaham oleh beliau itu, maka ngarang kitab namanya Tafsir Mustalah Hadis untuk memudahkan agar supaya gampang dicerna, paham digampang. Disitulah kalau kita mengkaji itu kan memang dijaga dengan tegas, dengan ketat itu. Agar untuk mengetahui sanad-sanadnya, matan-matannya, rawi-rawinya ya begitu pula saya itu disamakan dengan itu menurut saya. Sama itu. Artinya dalam penelitian nasab itu kan istilah kan meluruskan, dijaga dengan tegas karena penting itu membahas mengetahui tentang ilmu nasab penting karena kalau kita kaji, tapi saya gak tahu sebetulnya kurang paham, bukan ahli nasab saya. Sama-sama ya, sebenarnya semua saya itu ini tetap makmuman kejenengan Kiaimat. Sebenarnya sama-sama insya Allah nanti secara bertahap kami akan mengirim file-file ke panjenengan untuk panjenengan pelajari sendiri. Cuma saya itu yang tertarik. Karena tertanya itu alhamdulillah munculnya ilmu nasab ini itu berarti panjenengan itu dan Kiaimat itu memang sesuai mendoktrin mereka bagaimana supaya fanatik kepada Allah, supaya fanatik kepada Rasulullah, 3 harus fanatik kepada ilmunya Allah, kan betul? Bukan kepada sosok individu. Kalau kita ini fanatik kepada Allah, fanatik kepada Rasul, fanatik kepada, saya kira aman dunia ini. Insya Allah. Tidak berkelompok, tidak timbul jongkak, tidak pulang. Harus sudah berpegang ilmu. Makanya kalau ada orang mengatakan, ya gak tahu golongan Habib siapa, gak tahu. Gak tahu. Mengatakan satu Habib bodoh lebih baik daripada mulia daripada 70 kiai yang alim orang biasa. Itu lucu itu. Berarti kan gak haji. Maka kita dengan munculnya ini saya kok tertarik. Melihat tertarik. Setiap ngajar saya setelah istirahat lihat Kiaimat, lihat Sampia dan juga netizen lainnya. Lihat itu. Mungkin para pemirsa sekalian perlu tambahan informasi tentang biografi panjenengan. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Madzhabul Arba'ah, Dukuh Bulak Banteng, Kenjeran, Surabaya Utara. Jadi beliau santrinya cukup banyak, tokoh masyarakat juga. Di pesantren Madzhabul Arba'ah beliau mengembangkan pemahaman fikih tidak hanya satu mazhab, tetapi mazhab 4 secara berkala, dipahami secara seimbang gitu, kepada santri-santrinya. Bahkan beliau memiliki santri dari kalangan habaib. Ada, kalau nggak santri ngaji kitab ada. Kitab, ya. Dari marga Asegaf saya dengar. Ya, Asegaf ada, nah, ini ada. Harusnya
harus ditiru ya. Iya. Oleh habib-habib yang lain harus berguru ngaji kepada kiai. Iya begitu. Jangan kebalik. Iya. Jangan Cuma kebalik. ya pernah terjadi, nggak apa-apa ini. Iya. Ya Habib walaupun pernah dipukul masih pernah terjadi karena salah. Salah dengan aturan syariat. Syariat. Kalau masalah beliau itu paham tentang ilmu ghaib, saya nggak membahas itu. Yang penting syariatnya harus kuat. Dan beliau memiliki pengalaman pribadi yang unik ya, yang saya malah belum pernah ngalami pengalaman itu gitu. Ketika ketemuan seorang habaib, seorang habib dari kalangan habaib Alawi itu, justru beliau tegas untuk mendidik tamu itu agar mengedepankan akhlakul karimah sebagai seorang tamu. Ya, perlu dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, bahwa habaib yang datang ke Indonesia itu jauh ya dari kedatangannya para wali Auliaul Tis'ah, Auliaul Asyrah di Nusantara dulu. Kedatangan para habib yang sekarang bermarga, banyak marga itu. Kalau menurut Khidmatul Asyirah itu 346 marga Ba'alawi yang ada di Indonesia, ini mungkin 125 marga Ba'alawi ada di Indonesia. Mulai dari Palembang, lalu ke Jawa, lalu ke Sumatera, menyebar ke Sulawesi, ke Borneo, ke Nusa Tenggara, Ternate, Maluku sana. Itu kedatangan aslinya, gelombang besar-besarannya itu abad 19 Masehi, tahun 1850-an, setelah usai Perang Jawa, Perang Diponegoro 1830 Masehi itu. Guna untuk membantu Belanda, karena orang-orang Nusantara ini sulit diajak kerjasama, maka didatangkanlah tenaga kerja. Alternatifnya dua, yang pertama dari Pakistan, India atau Bangladesh, ya, Nepal, ya sekitar India, Jazirah Hindi, ya. Atau yang kedua ini dari Hadramaut, Yaman. Akhirnya pilihannya ke Hadramaut, Yaman. Kalau memang mereka yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia, ke Nusantara, itu dari golongan Sayyid Syarif, keturunannya Kanjeng Nabi, nggak mungkin. Mereka itu pekerja. Datang ke Indonesia bukan untuk dakwah, tapi untuk mencari nafkah. Ini yang perlu dipahami oleh kiai-kiai kita semuanya. Dan ini saya perlu tanya ini. Kok dipanggil Habib Hasan Mulai, gimana ceritanya? Barangkali antum bisa paham. Kan selama ini asal mulai kok muncul nama Habib kok. Padahal kan Habib itu kalau kita kembali kepada salawat ad-dibai, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, kan gitu. Terus ya Habib salam alaika. Yang memiliki nama itu kan alaika, kan khotbahnya kepada Rasulullah. Habib. Berarti itu Habib itu memang gelar Rasulullah. Bukan lainnya Rasulullah. Berarti mereka itu kan pinjam nama. Makanya jangan terlalu tajam, kan pinjam nama. Sama seperti yang disampaikan Kiai Haji Bindoro Takliman kemarin gitu ya. Itu. Tidak boleh lagi para habib-habib menggunakan nama Habib, karena nama Habib itu khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya gini ya, kalau saya bukan tidak memperbolehkan, saya berdasarkan insya Allah di saya. At-taibu Habibullah. Ya. At-taibu minadz dzambi kama la dzambalah. Kan itu kan. Jadi selama mereka itu bertobat, kembali lagi, maka ia tetap Habib. Nah, orang yang dicintai oleh Allah. Kan orang yang bertobat yang dikatakan Habib. Kan itu kan. Jadi kalau melihat dari situ, secara lugawi, tidak usah punya keturunan. Orang kecil pun, orang petani, asalkan kembali ke suci sebagaimana masih belum balik, ya sudah Habibullah. Dan itu insya Allah tercatat olehnya Allah. Kalau memang benar-benar bertaubat. Ya kalau tidak taubat, apalagi misu-misu, ya tidak dapat gelar itu. Sebab orang yang dapat gelar itu, ini rukun dari Rasulullah. At-taibu Habibullah, kan begitu kan? Orang yang bertobat adalah kekasih Allah.
atau yang dicintai Allah, yang mencintai kepada Allah kan begitu kan. Tawattaibu minadz dzambi ka'amana dzambalahu. Berarti sudah bersih. Kembali ketika belum balik. Suci. Jadi siapapun bisa dipegang Habib. Maka saya tanya sejarahnya, kok bisa dipanggil Habib itu ya apa? Pertama kali. Padahal kalau tertulis Habib saya akan tahu. Syarif, ada Syarif, Sayyid, ada Sayyid, kan begitu kan? Ini kok menyimpang dari ini? Ada apa di balik itu? Apa memang tidak boleh bernama Sayyid atau dilarang ya? Orang dilarang. Pertama kali yang menggunakan gelar Habib itu kan Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attos. Pertama kali. Terus jadi berubah-ubah, kadang Syekh juga. Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, kadang memakai itu. Kadang juga Sayyid. Misalkan Sayyid Bahar Sumet. Sayyid di akhir-akhir ini ya. Di akhir-akhir bukan mulai dulu, bukan ya. Bukan, ya. Mungkin setelah ada di Nusantara itu gimana? Yang gelar Habib itu. Di Yaman sana sudah, tapi tidak begitu terkenal. Kebanyakan menggunakan Syekh. Syekh. Ya, terus lebih terkenalnya itu ya sebenarnya pada waktu pertama kali datang ke Nusantara ya mereka hanya menggunakan Sayyid gitu aja. Sayyid karena dari kalangan non-Ba'alawi itu juga menggunakan Sayyid. Dan bahkan dari Al-Irsyad non-Ba'alawi itu sendiri sama-sama perantauan imigran dari Yaman datang ke Nusantara, itu ada yang J1 dari Hashimi malah. Malah justru nyambung sampai Ahlul Bait Nabi, walaupun tidak langsung ke Husaini atau Hasani. Gitu. Tetapi yang Ba'alawi ini monopoli yang boleh memakai gelar Sayyid itu hanya dari Ba'alawi. Lalu setelah itu lebih pasnya Habib saja, karena di antara Duriyah Sayyid yang alim itu kebanyakan mendapat gelar tertinggi yaitu Al-Habib. Akhirnya lebih masyhur dengan gelar Al-Habib itu. Artinya menurut mereka penganggapan lebih tinggi daripada Sayyid itu. Bisa juga malah. Padahal aslinya Syarif Al-Hasani dan Sayyid Al-Husaini. Dulu di Mekah pada waktu Syarif Ainur Rafiq berkuasa, itu melarang keturunan Ba'alawi untuk menggunakan gelar Sayyid dan Syarif karena tahu bahwa Habib Ba'alawi itu suka menipu. Oh, berarti mungkin gelar Habib itu dipopulerkan di mana-mana, mungkin karena dilarang itu. Dilarang di abad 13 Hijriyah, mendengar menjelang ke abad 13 Hijriyah itu. Sayyid Syarif Ainur Rafiq. Semua terekam ya dalam kitab Al-Istizadah min Akhbaris Sadah dan kitab Mir'atul Haramain, catatan penjelajah sama seperti Marco Polo itu mencatat bahwa pernah ditakzir, dihukum, dipentung seperti dengan mukul 300 kali dengan tongkat yang menyakitkan dan melarang kaum Ba'alawi menggunakan gelar Syarif dan Sayyid baik di buku-buku, undangan-undangan atau di ijazah-ijazah atau identitas KTP atau apapun paspor dilarang semua. Akhirnya mereka hijrah menggunakan Habib itu. Oh, anggaplah ngambul lah. Ngambul, seperti itu. Ngambul bisa istilah ngambul itu. Jadi sejak dulu itu seperti itu sejarahnya ya. Jadi kenapa kok saya runut sejarah awal kedatangan mereka ke Indonesia biar seluruh umat Islam Indonesia tahu. Beda generasinya Wali Songo dengan Habaib. Kalau Ba'alawi ya, itu datang belakangan. Tapi kalau Alawiyin, ya duriyahnya Ali bin Abi Thalib itu kalau Alawi. Jadi harus ada. Kalau Ba'alawi lain. Harus bisa membedakan antara Ba'alawi, Alawiyin dan Alawiyah. Itu penting. Karena itu kalau kita pikir itu kan kaitan dengan fikih, dengan ahli waris. Ahli waris juga. Biar ketahuan nasabnya, biar ketahuan. Sampai Nakobatul Asrof. Kalau kita melihat kitabnya jenayah yang saya itu Jamharatul Ansar Arab itu kan hukumnya wajib mengetahui tentang ilmu nasab ini kan wajib. Ya.
Ya karena memang nanti berhubungan dengan mawaris, Mawaris kan termasuk hubungan dengan muhrim dan lain sebagainya lah. Jadi penting belajar ilmu nasab untuk tahabub, saling mencintai. Dan wajib fanatik kepada dengan sekedar belajar nih. Arti wajib fanatik kepada ilmunya itu. Ilmunya wajib itu. Biar kita tidak jadi berkelompok-kelompok. Nah, gitu ya. Jadi jelundrungnya ya kalau kita urai ke belakang itu memang sejarah yang dibuat oleh Habib Ba'alawi itu tidak sesuai dengan sejarawan, dengan ahli nasab yang ada. Selalu berubah-ubah ya, tidak konsisten. Karena memang itu bagian dari ciri-ciri nasab palsu. Jenengan kan pernah ketamuan Habib nih, tapi jenengan bisa memposisikan diri sebagai tuan rumah yang asli, yang harus berwibawa daripada tamu panjenengan. Nah seandainya jenengan tunduk, yang jenengan didawiri, saya butuh 30 juta sekarang. Jenengan tergendam ya, dan jenengan bingung. Iya, saya butuh 30 juta. Saya nggak perlu bingung. Kan saya mengandalkan Allah. Itu jenengan ya. Tapi kalau yang yang kampung, misalkan mohon maaf ya, yang lugu-lugu, aku takut kena walat. Walat itu tadi. Aku keturunan Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Saya butuh uang sekarang 10 juta. Ya carikan kemana? Utang-utang nggak apa-apa. Maaf ya. Pernah saya bilang nggak saya ada, tapi bukan Nabi. Saya keturunan Nabi. Kalau sampai keturunan Nabi juga saya keturunan Nabi. Sama saya. Kok bisa? Bisa kok. Nabi Allah Adam itu kan disediakan dari Nabi Muhammad. Coba sampai baca di bait itu. Terus ditaruh Nabi Allah mengalir kepada jadilah koti safi. Itu maksudnya. Berarti kan jualin Nabi dong gitu. Harus. Kayak jenengan saya percaya, nggak mungkin bisa diperdaya itu saya percaya. Tapi kalau yang di desa-desa banyak. Setor setiap bulan ya, bukan hanya desa, sudah kiai-kiai yang punya pondok, selebel nasional sudah mesti samatan taatan. Sebetulnya kita ini perlu jangan sampai keterlaluan kok. Yaitu Sayyid Muhammad Alawi dalam kitabnya itu fanatik ta'assub itu min jumlatil kabair. Dosa besar malah tambah. Itu Sayyid Muhammad. Muhammad min dzurriyyati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Maliki. Al-Maliki bukan memang betul-betul nasab ke Rasulullah. Itu pernah dihabibkan ya. Padahal itu Sayyid. Enggak mau kalau begitu. Saya tuh di Ngampel itu saya keliling. Dulu pernah menemukan poster fotonya Sayyid Muhammad Ali Al-Maliki itu. Bukan Sayyid, Habib. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Sekarang saya cari hilang ya. Sekarang nggak Habib Sayyid sekarang. Syarif. Dulu itu ada Habib. Oh, berarti dikhabibkan ini. Berarti bukan haknya. Beliau ngerti ketika di dempet sama Habib Ba'alawi. Pas beda. Coba sampean teliti mawon tingkah lakunya yang di Maroko. Berbeda lagi. Syarif yang dari Maroko. Karena saya pernah kan Kiai Ibrahim itu kan di Tijani. Kan hadir ke dalam beliau. Kajiti Purwo itu. Halaknya luar biasa. Tidak seperti keturunan Rasulullah yang asli ya. Yang asli gitu. Jadi akhlak kolbi itu ditampakkan loh. Jadi kalau sudah pakai burqah, pakai sorban, pakaian itu sudah langsung saya bener-bener. Kalau kita ini takut tambah diperudut. Jadi dengan mengasih contoh yang bagus untuk kiai-kiai seluruh Indonesia. Waktu saya mukul Habib itu orang kampung keluar semua. Gimana? Enggak biar gak nguling akhlak yang tidak baik. Padahal itu belum ada isu nasab sehot sekarang ini, jenengan sudah mendahului memutuskan seperti itu. Itu kalau enggak orang yang sekelas yang menolak mereka mengatakan ahlu bait itu saya. Kalau ahlu bait pasti tidur ya, tapi tidur belum tentu ahlu bait saya.
Nggih, sampai sekarang ya saya itu ahlul bait, soalnya ahlul bait itu Habib. Ini perlu disadarkan. Nah, ini ya. Kita berjuang untuk menyampaikan ini. Mengaku sesuatu yang bukan tempatnya atau bukan haknya. Itu ahmak berarti. Nggih, kumprung. Nggih. Sampai sekarang. Sampai istilah orang Madura itu kudu eker sari. Kudu eker. Kudukan istilah orang Madura itu. Ahmak gitu kan. Itu sampai sekarang modal utamanya itu saya ahlul bait. Ahlul bait itu Habib. Kalau nggak percaya, ayo Habib Rizik nggak percaya mohon saya tak bukakan videonya, umbruan dokumentasi. Terus sampai nggak kemarin yang hadir ke Madura itu apa data ceramahnya beliau? Saya Mas Rizik lah. Pokoknya saya itu bisa, alhamdulillah, biidznillah, ciri-ciri ceramahnya para Habib, baik yang kasar ataupun yang lembut, baik yang muda ataupun yang tua. Pertama, normal. Seperti kitab Syarhul Ainiyah itu ya. Kitab Syarhul Ainiyah pertama ya bagus. Tengah-tengah itu masih bagus. Tapi tengah menjelang akhir itu mulai mendoktrin. Mendoktrinnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makhluk paling mulia. Begini kayaknya. Begini kayaknya. Berarti dengan cara apa kita memuliakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita tidak dapat melihat wajah Rasulullah. Ya lihatlah Habib-habib duriyahnya sekarang. Tetapi dirinya ya suruh muliakan, bukan Rasulullah. Bukan Rasulullah, benar ditinggalkan nanti. Jadi menurut saya kalau nggak gitu tetap fasik. Nah itu, ya. Cirinya dapat ditebak lah. Pengumuman untuk seluruh fasik. Innallaha yahdil fasikin. Innallaha yahdil fasikin. Jadi tidak ada, Allah Taala sudah tidak membimbing lagi. Karpe sudah. Nggih, sakarepmu. Di dalam tahiyya fasna masyita ya sakarepmu nek kan duwe izin ya sakarepmu lakonono sembarang wis. Yang penting kita sudah menyampaikan tesis sebenarnya bahwa ini yang sebetulnya keturunan Nabi ini bukan. Yang penting menyampaikan wa ma alaina illal balagh. Kewajiban kita dan tidak lelah, jangan lemah. Tidak. Jangan tapi istiqomah ya. Walaupun dari pihak keluarga kita di pesantren ada yang kita jangan lemah, tapi jangan tukaran, jangan tetap ilmiah, sesuai dengan syaratnya ya Said Agil itu beliau itu alama, insya Allah Sofia beliau kan. Amin. Tapi bukan Siti Sofia. Alhamdulillah kami dapat amunisi dukungan dari Yai Sepuh, tokoh Surabaya, tokoh Madura yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang fadil. Nama Kiai Haji Qodhi Syafi'i. Qodhi itu hakim, penghulu, sama seperti ya termasuk penentu hukum yang memutuskan kalau zaman. Mudah-mudahan sesuai. Amin. Kalau dulu zaman Belanda itu ya mufti. Semuanya dia Utsman bin Yahya itu. Nah, terus Syafi'i lebih tabarukan ke Imam Muhammad Syafi'i bin Idris Asy-Syafi'i, dari Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Tapi bahasanya memang Al-Idris. Ayat lalai kok podo ya nggih. Jadi agak jauh beda dari tokoh utama nggih. Jadi saya itu ada di Pasuruan. Pasuruannya mana ya? Pasuruan Dungaron. Dungaron. Kat itu. Jadi buyut itu ada di situ. Jadi dalungan. Masih kan ada, tapi bukan saya yang punya. Ada di sana. Saudara jauh. Iya, bukan mesti misalan sama umi saya. Oh, gini. Jadi buyut saya itu ada di Pasuruan. Berarti dekat dengan Habib Taufik. Makanya sama-sama Habibnya berarti dengan saya. Karena sama-sama Habibnya jangan sampai saling mendahului. Tetapi harus saling berakhlakul karim. Berlomba-lomba. Karena itulah yang diharapkan Rasulullah. Yang berhak dapat syafaat Rasulullah. Kalau mengaku keturunan Rasulullah tapi tidak ada akhlaknya, ya percuma kan. Yang penting target kita bagaimana sebagai umat Nabi Muhammad diakui umatnya bagaimana caranya. Ya tentu harus sesuai
dengan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu Saya itu terima kasih banyak atas khidmat atas sampeyan. Sama-sama. Bisa menjadi mursyid, yakni gaimun ala irsyadil unggul, bisa mencerdaskan umat yang ada di Nusantara ini. Alhamdulillah ya, didukung oleh kawan-kawan kiai, santri, pemuda-pemudi, fatayat, muslimat dari PWI, LS, semua sekarang ini bukan khusus tugas kami-kami, tapi semua, karena ini berhubungan dengan sejarah bangsa, kestabilan, keamanan yang ada di negara kita bersama ini. Di antaranya ya kita meluruskan sejarah bahwa 17 Agustus 45 itu atas inisiatif dari Habib, harinya, jamnya, kan lucu itu. Bendera merah putih itu dari Habib juga. Semuanya ya. Jangan ditanggapi yang serem, ya lucu aja. Tapi yang kasihan kan yang generasi kita nggak tahu apa-apa. Ya. Dirubah ma'arif ke-NU-annya bahwa ini Habib Hashim bin Umar bin Tua bin Yahya ini termasuk pendiri NU utama, tanpa adanya Habib Hashim, mbahnya Mbah Lutfi bin Yahya nggak bisa kena kualat. Nah, itu menurut saya itu bisa juga dikena kualat Said apa itu? Said Sulaiman. Ditambah kena kualat NU. Karena mereka banyak ingin merubah sejarah itu, tapi ingin dirampok kan. Merampok sejarah, merampok makam, semuanya lah. Ini kalau kiai-kiai diam, ya berdosa berjamaah kita. Harus ada yang bergerak, tidak harus Kiai Maduddin Usman, tidak harus Ucabas, jenengan kulo, semuanya harus bergerak. Kiai-kiai pondok-pondok pesantren harus turut serta mencerdaskan dan mencerahkan pemahaman anak bangsa. Tanpa ada rasa kedengkian, dendam, permusuhan, tetap dalam bingkai persaudaraan. Nggak usah menghujat gini-gini ya. Kalau saya menemukan manuskrip yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka, ya bantahlah dengan data, gitu loh, dengan data. Jangan dengan dibantah dengan ilmu juga. Ilmu dengan ilmu, jangan caci maki. Jangan pakai hawa nafsu. Nggak mendidik ya itu. Nggak mendidik. Karena di kode sama admin ya untuk closing statement, di malam hari ini ada tema yang bercabang-cabang, banyak sekali temanya, karena kedatangan seorang pengasuh pondok pesantren Madhaibul Arba'ah Kenjeran Surabaya yang juga ilmunya juga luas, ya. Amin. Beliau sendiri putranya kuliah di Al-Ahqaf University Mukalla Yaman sana selatan, Yaman Selatan. Itu juga beliau seorang pengurus P3I, M3I, yakni Majelis Permusyawaratan Pondok se-Indonesia, Pondok Pesantren tingkat Jawa Timur. Tingkat Jawa Timur. Jadi wakilnya Kiai Mama. Mama Surah putranya Kiai Maafi Sampang itu. Nama itu ketua kita. Yang mau calon sekarang Bupati Sampang. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan, diberi kemampuan, diberi amanah oleh Allah. Amin. Bupati sekarang Pak Slamet itu alun-alun Sampang sekarang bagus. Karena perluasan nih, kurnya itu sampai ke dekat rumah saya di Sampang. Sama-sama bagus. Alhamdulillah. Saya untuk ada Surabaya. Alhamdulillah di Suramadu. Jadi demikian untuk mengulang kembali tema tentang makam Habib Usman bin Yahya yang ada di Maitan, Kecamatan Tambok Romo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, itu mengada-ada. Salam dari Surabaya buat warga Maitan sana. Jangan dikholi lagi. Kalau ingin data lengkapnya, datang ke Surabaya. Atau datangkan saya ke sana. Ya, itu sejarah awalnya saya kenal orang pertamanya. Ya, atau ada yang mewakafkan tanah itu dulu juga tanah kiri kanannya adalah perhutani, ada tanah pribadi, tapi sekarang dibangun makam yang dikeramatkan itu. Ini nanti akan menyesatkan banyak umat. Setiap tahunnya dikholi, menggerakkan masyarakat. Sama hanya ngajak neraka ya.
Padahal itu bukan makam. Padahal bukan makam. Bukan makam. Apalagi namanya juga Habib Utsman bin Yahya. Bukan ngajak mereka itu fanatik Allah fatul Rasul. Bukan ya. Menyesatkan. Wahdaudzubillah min dzalik tsumma na'udzubillah. Oleh sebab itu nasihat yang sangat berarti bagi Kang Mas Muhammad Habib Lutfi bin Yahya. Jangan menciptakan, menambah dosa jariyah. Dosa jariyah jenengan meninggal akan dikirimi dosa secara terus-menerus tanpa henti. Naudzubillah. Sebetulnya kita itu tetap cinta ya. Tetap cinta, karena saya cintanya saya terhadap saya nasihati. Sama-sama Islamnya. Kasihan. Dan beliau orang wibawa. Masa dirugikan gara-gara itu. Apa yang dicari kita harus tetap bertaubat lah. Taubat. Kembali ke yang asli. Insya Allah tetap Habibullah. Amin. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Semoga membawa banyak manfaat dan maslahah bagi kita semua. Dengan ridha Allah, kita dapat mengamalkan isi dari apa yang Yai sampaikan, apa yang kami sampaikan bersama-sama. Iya, bersama-sama. Bersama-sama. Semampunya. Kemanfaat. Amin. Bersama-sama semampunya dan tetap berusaha. Dan sampaikan kebenaran ini ke siapa saja, ke siapapun juga, tanpa terkecuali, tanpa ada kasta. Semuanya sama di hadapan Tuhan kita. Fastabiqul khairat, hanya nilai takwa yang membedakannya. Dengan keilmuan, mari kita membuat kualitas ketakwaan kita semakin meningkat. Demikian, wallahu a'lamu bissawab wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi perbincangan ulama Sampang Madura yang jauh-jauh datang ke tempatnya Kiai Nur Ihya demi membahas tentang nasab, dan banyak sekali pencerahan-pencerahan yang diberikan tentang nasab Alawi atau kabib-kabib, perilaku kabib-kabib yang ada di Pulau Madura. Semoga ini menjadi pencerahan dan juga pengetahuan bagi kita semua akan bahaya kabib-kabib yang mengaku bahwa dirinya Duriyah Rasulullah SAW. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Tetap tonton terus Arman Al-Fatih agar bisa selalu memberikan informasi-informasi yang bermanfaat tentang nasab. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.